Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di daftar hadir sudah lumayan banyak yang hadir. Ini dalam kondisi sehat semua ya? Atau ada yang sakit barangkali? Sehat, Pak. Oh ya. Sehat, Pak. Baik, terima kasih. Sehat. Sebelum kita mulai, baik yang cowok diminta tolong dipimpin berdoa dulu dong. Sebelum memulai kegiatan Google Meet pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum masuk ke materi inti, saya harap Anda tetap semangat belajarnya ya. Anda sudah mempelajari materi tentang ruang lingkup uang, kemudian materi tentang jenis-jenis uang. Nah, untuk kali ini belajar kita kali ini yaitu pemahaman tentang uang, kemudian sekarang mari kita simak kembali PowerPoint tentang uang. Siapkan catatan Anda, kemudian tanyakan hal-hal yang masih belum Anda pahami tentang materi uang ini. Contoh uang koasi itu apa, Pak? Perbedaan antara uang kartal dan uang giral itu apa saja, Pak? Baik, saya jawab dari kedua pertanyaan tadi. Contoh dari uang kuasi yaitu surat-surat berharga seperti sertifikat rumah atau jenis sertifikat yang bernilai harga lainnya, saham, obligasi, tabungan, deposito. Sedangkan perbedaan uang kartal dan uang giral, uang kartal didefinisikan sebagai alat pembayaran sah dan wajib diterima oleh masyarakat pada sebuah transaksi jual beli. Sedangkan giral merupakan alat pembayaran berupa surat berharga yang sewaktu-waktu dapat digunakan pada transaksi jual beli. Kemudian Anda silakan akses di adk.smkn1bws.sch.id. Nah, ini nanti yang Anda kerjakan kembali. Nah, sekarang yang saya minta dari Anda, sambil Anda nanti mengakses LKPD ini, silakan Anda coba akses bahan ajar atau cari di internet tentang materi-materi tentang fenomena uang yang terjadi saat ini. Kira-kira apa yang menarik untuk kita bahas.
Saya rasa sudah cukup mengaksesnya. Kemudian saya coba kasih bahan diskusi untuk Anda. Saya punya bahan diskusi yang cukup menarik sebetulnya tentang fenomena yang terjadi saat ini. Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing sesuai dengan yang sudah dibentuk di minggu sebelumnya untuk membahas masalah yang akan kita diskusikan hari ini. Setelah itu nanti bergabung kembali untuk membahasnya. Dipersilahkan. Materinya ini nih. 10 menit cukup ya? Cukup, Pak. Ya, oke, 10 menit. Silakan. Cari referensi boleh. Mohon dengan sangat semuanya aktif menjawab. Apapun jawabannya tetap akan saya nilai. Baik, 10 menit dari sekarang. Silakan. Baik, saya rasa sudah cukup untuk waktunya. Silakan masing-masing dari Anda bisa memberikan kesimpulan tentang bahan diskusi yang sudah saya berikan tadi. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Menurut saya itu bukan alat tukar, Pak. Alasannya? Karena sebagai uang kenang-kenangan untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Uang itu tidak bisa digunakan untuk sehari-hari karena uang itu dicetak sangat terbatas dan sifatnya merupakan koleksi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan Niken. Menurut saya uang pecahan 75.000 bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena Bank Indonesia menyatakan bahwa uang pecahan 75.000 merupakan alat transaksi yang sah meski jumlahnya terbatas. Dan memang sebagian orang menduga tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar dan untuk koleksi semata karena jumlahnya terbatas. Terima kasih. Ya, baik, setelah Anda berdiskusi dan menyimak tanya jawab tadi, silakan sekarang Anda simpulkan sebagai bentuk dari mengkomunikasikan sehingga Anda berasosiasi dengan hasil diskusi dan tanya jawab tadi. Saya, Pak. Ya, oke, silakan Kelvin. Bentar, Pak. Menurut saya, uang pecahan 75.000 serupa dengan uang pecahan lainnya, meski dicetak dengan tujuan khusus. Oleh karena itu, uang tersebut bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang mata uang, setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah sebagai pembayaran atau penyelesaian kewajiban di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah. Jadi bisa digunakan, Pak. Oke, siap. Terima kasih Kelvin, jawabannya lengkap dengan dasar hukumnya. Sebagai kesimpulannya dari diskusi tentang pecahan uang baru Rp75.000, apakah bisa diakui sebagai uang yang sah dan bisa digunakan untuk bertransaksi? Jawabnya iya. Kenapa? Karena Bank Indonesia sudah mengeluarkan surat edaran tentang uang resmi yang dicetak melalui Peruri Percetakan Uang Republik Indonesia bahwa pecahan uang Rp75.000 merupakan legal tender, alat transaksi yang sah yang bisa digunakan dalam keseharian. Namun jumlahnya sangat terbatas. Kenapa terbatas? Karena dianggap unik atau spesial. Silakan masing-masing dari Anda berpendapat, boleh saran, boleh kritikan, kemudian komentar, dipersilakan. Saya kasih waktu 5 menit paling lama. Jadi langsung yang singkat, silakan. Menurut saya pembelajaran daring yang dari Pak Abdi ini sudah sangat bagus dan untuk pembelajarannya, penjelasan dari Pak Abdi juga sangat bagus untuk bisa dipahami oleh saya, Pak. Menurut saya, pembelajaran daring melalui aplikasi Google Meet ini sangat bermanfaat bagi kami.
Begitupun juga dengan pemahaman materi dan soal-soal yang diberikan. Nah, namun kendala internet dan jadwal yang sangat mendadak menjadi kendala bagi kami semua, Pak. Oh, Selebihnya sangat bermanfaat, Pak. oke, Terima baik, kasih. terima kasih. Terima kasih semua atas saran dan masukannya. Jadi untuk rencana pembelajaran berikutnya itu materi tentang kelembagaan bank. Kemudian saran saya untuk Anda tetap bersemangat untuk belajar. Jadi tugas Anda mencari materi tentang kelembagaan tentang bank. Di internet boleh, di buku juga silakan, atau di bahan-bahan ajar digital yang lainnya. Baik, sebelum saya tutup untuk materi hari ini, mohon dengan sangat di-on-kan kameranya. Saya lakukan proses capture untuk rekaman video saya. Dipersilahkan. Ya, baik. Silakan Kelvin dipimpin doa dulu dong. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Ini jadi penilaian khusus untuk saya. Penilaian tersendiri untuk Anda-Anda yang sudah bergabung dan rekan-rekan Anda yang mungkin terkendala koneksi, tidak bisa tersambung secara utuh dari awal hingga akhir. Sekali lagi tetap semangat Anda untuk belajarnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silakan boleh meninggalkan meet ini.